Will prove Parker's motive was to keep her boyfriend and that she acted alone. About how she had her tubes tied and had a hysterectomy and was unable to have children. Evidence in her testimony showing Parker was Facebook friends with the victim. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2020, polisi wilayah New Boston, Texas, menghentikan sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan melewati batas. Betapa terkejutnya ketika mereka melihat apa yang jadi penyebab pengemudi wanita itu berkendara tak beraturan. Rupanya, dia sedang melahirkan saat berkendara, bahkan tali pusatnya pun terlihat masih tersambung. Polisi segera memanggil para medis untuk membantu wanita itu, tetapi sayang putrinya tidak terselamatkan. Belakangan baru terungkap, ternyata wanita itu tidak mengandung dan dia baru saja mencuri kandungan milik temannya sendiri. Berikut kisahnya. Wanita itu bernama Taylor Renee Parker, asal Titus County di Texas. Dia lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1992 dan seumur hidupnya dihabiskan di Texas. Masa sekolah dilalui Taylor dengan sederet kebohongan yang dikarangnya. Dia mengaku anak dari keluarga konglomerat bidang perminyakan, bahkan pernah mengaku hamil dan keguguran saat masih SD. Taylor sering pura-pura sakit atau mengalami kecelakaan dan datang ke sekolah terpincang-pincang. Keluarga Taylor mengetahui kebiasaan buruknya yang suka bohong, tetapi mereka membiarkannya saja. Semua kebohongan itu sebenarnya untuk menutupi rasa tidak pedenya akibat postur tubuhnya yang bongsor dan kelebihan berat badan. Selain itu, Taylor suka sekali jadi pusat perhatian. Hingga akhirnya, saat duduk di bangku SMA, Taylor betulan hamil hasil hubungan dengan kekasihnya, Tommy Wakasi. Keduanya kemudian menikah dan putri pertama mereka lahir pada tahun 2010. 3 tahun kemudian, pada tahun 2013, lahirlah putra keduanya dan saat itu Taylor minta disteril atau diikat rahimnya. Tetapi setahun kemudian, Taylor mengandung di luar rahim sehingga harus diangkat. Saat itu, dokter melihat ada kista pada rahimnya, dan Taylor pun meminta agar dokter sekalian mengangkat rahimnya juga. Sejak saat itu, tertutup kesempatan bagi Taylor untuk mengandung di kemudian hari. Setelah itu, Taylor mengalami penurunan berat badan secara drastis, bersamaan dengan kepercayaan dirinya yang meningkat. Taylor jadi suka berdandan dan terlihat semakin cantik. Tetapi, perubahan itu tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Taylor dan Tommy hingga mereka pun bercerai. Pengadilan memberikan hak asuh kepada Tommy, sedangkan Taylor diberi hak berkunjung dan diwajibkan untuk membayar tunjangan anak. Tetapi, Taylor mengabaikan tanggung jawabnya dan nyaris tidak pernah menengok kedua buah hatinya. Taylor kemudian menikah lagi dengan suami keduanya, Hunter Parker. Sayangnya, Taylor tidak jujur menceritakan kondisinya yang tidak bisa lagi memiliki keturunan. Ketika ketahuan, Taylor merayu Hunter agar mau ikut program ibu pengganti, namun Hunter menolak dengan alasan biaya. Akhirnya pada bulan April tahun 2019, Hunter pun menceraikan Taylor karena hal itu. Setelah jadi janda 2 kali di usia baru 27 tahun, Taylor yang tidak bisa kesepian segera mencari kekasih baru. 3 minggu setelah bercerai, Taylor berkenalan dengan Wade Griffin lewat Facebook. Wade adalah seorang pemuda lugu yang tidak pernah menikah dan belum pernah punya anak. Dia tinggal di sebuah kota kecil yang berada di wilayah Bowie County, Texas. Sehari-hari, Wade bekerja sebagai mandor untuk perusahaan jasa pemasangan atap rumah sambil sesekali menjual daging B2 dari peternakan kecil miliknya. Pada tanggal 25 Juli tahun 2019, Taylor dan Wade akhirnya pergi berkencan untuk pertama kalinya. Mereka datang ke acara rodeo tahunan yang diadakan di kota Naples, Texas. Tak lama setelah itu, Taylor setengah memaksa ingin tinggal di rumah Wade yang sederhana.
Meski awalnya tidak setuju, tetapi Wade terpaksa mengizinkan setelah tertipu kisah bohong karangan Taylor yang mengaku sedang dikejar-kejar ibunya demi uang warisan dari kakeknya senilai 6 juta dolar. Selama tinggal di rumah Wade, Taylor berusaha menyenangkan hati kekasihnya agar tidak diusir dari sana. Namun semua usaha Taylor sia-sia karena akhirnya Wade minta putus. Taylor tidak mau hubungannya gagal lagi dan dia juga tidak siap kehilangan Wade. Demi menyelamatkan hubungannya, Taylor pun mengarang cerita bohong lainnya. Dia mengaku sedang mengandung anak Wade sambil menunjukkan tes kehamilan beserta foto sonogram yang semuanya palsu dan dibeli Taylor dari internet. Wade tidak tahu kalau rahim Taylor sudah diangkat dan dia sendiri belum pernah punya anak, sehingga mudah tertipu dan langsung mengurungkan niatnya untuk putus. Setelah itu, Taylor memblok semua anggota keluarganya dari Facebook agar dia leluasa meneruskan kebohongannya. Kemudian, Taylor mulai membagikan foto kehamilannya dalam Facebook-nya. Perutnya terlihat makin lama makin buncit, membuat orang percaya dia hamil sungguhan. Padahal itu adalah perut silikon yang sengaja dipakai oleh Taylor. Sedangkan Wade sama sekali tidak merasa curiga saat dilarang ikut masuk ke ruangan periksa setiap kali pemuda itu mengantar Taylor ke dokter dengan alasan pandemi. Bahkan Wade yang lugu menurut saja diajak ikut sesi pemotretan maternity. Hasil fotonya kemudian diunggah Taylor dalam akun Facebook-nya hingga menambah keyakinan semua orang kalau dia hamil. Tetapi bagaimanapun juga Taylor tidak mungkin menunda kelahiran selamanya dan kebohongannya harus segera berakhir. Dalam keadaan terjepit, Taylor nekat merencanakan pencurian kandungan milik ibu lain dengan usia kehamilan yang mirip dengannya. Beberapa bulan sebelum kelahiran, Taylor mulai mencari-cari target dalam komunitas calon bunda di Facebook. Sesuai jadwal, Taylor seharusnya melahirkan pada akhir September tahun 2020, tetapi dia terus menunda dengan berbagai alasan. Ketika kehabisan alasan, Taylor nekat mengalihkan perhatian semua orang dengan membumi hanguskan peternakan milik Wade dan nekat membuat ancaman palsu sehingga klinik di mana seharusnya Taylor akan melahirkan ditutup oleh polisi. Hingga akhirnya, Taylor menemukan target yang akan dicuri kandungannya dan menjatuhkan pilihan pada Regan Michelle Hancock, sahabat yang dikenalnya lewat sebuah komunitas di Facebook. Kebetulan sekali, saat itu Regan juga mengandung dengan usia kehamilan hampir sama dengan Taylor. Regan Michelle Simon Hancock adalah seorang ibu muda berusia 20-an. Dia tinggal di New Boston, Texas bersama kekasihnya Homer Hancock dan putri mereka yang masih batita. Meski Regan dan Homer adalah pasangan muda, tetapi hubungan mereka berjalan dengan rukun dan harmonis. Bahkan saat itu Regan sedang mengandung putri kedua Homer. Semua orang yang mengenal Regan pasti merasa nyaman berada di dekatnya karena pribadinya yang ceria dan hangat. Regan dan kekasihnya Homer bekerja keras untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Regan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, sedangkan Homer bekerja sebagai tukang kebun. Dulu, Homer pernah bekerja sebagai sipir penjara, tetapi dia berhenti karena terlalu berbahaya. Ketika Regan dan Homer akhirnya menikah pada tahun 2019, Regan mempercayakan urusan dokumentasi kepada Taylor, sahabat yang dikenalnya lewat Facebook. Taylor berusia 8 tahun lebih tua dari Regan. Meski demikian, keduanya merasa cocok satu sama lain. Persahabatan mereka begitu erat. Bahkan ketika Regan mengandung anak keduanya, Taylor yang kebetulan juga sedang mengandung, sering bertukar pikiran seputar proses kelahiran. Taylor sering mampir ke rumah Regan sekadar menyapa atau sambil berbagi makanan kecil. Sayangnya, Regan tidak menyadari bahwa kehamilan Taylor hanya tipuan. Sebenarnya, saat itu Taylor sedang mengawasi dan mengamati kehidupan Regan sebelum dia melaksanakan niat jahatnya. Semuanya terungkap 35 minggu kemudian ketika Taylor tega mencuri sesuatu yang paling berharga secara sadis hingga Regan harus melalui penderitaan yang sangat hebat dan akhirnya kehilangan nyawa.
Regan punya hubungan yang erat dengan ibunya Jessica Brooks. Keduanya rutin berkomunikasi setiap hari. Sehingga ketika pagi hari tanggal 9 Oktober tahun 2020, Regan tidak menjawab panggilannya, Jessica mendapat firasat buruk. Apalagi usia kandungan putrinya sudah memasuki minggu ke-35. Saat itu juga, Jessica pergi ke rumah Regan untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Setibanya di sana, Jessica langsung menjerit histeris melihat Regan terbaring tak bernyawa di tengah kubangan berwarna merah. Sambil menangis, Jessica segera menghubungi saluran darurat 911 untuk meminta bantuan dan melaporkan kejadian itu. Dalam hitungan menit, para petugas kepolisian beserta para medis sudah tiba di lokasi dan menemukan Jessica terduduk lemas di sebelah putrinya yang telah tiada di ruang tengah. Belakangan mereka menemukan putri Regan yang masih batita bersembunyi dalam lemari sambil terisak ketakutan. Regan yang malang dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi terbelah dan segera dibawa tim forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Bersamaan dengan itu, petugas mengamankan kendaraan mencurigakan di area DeKalb sekitar 19 km dari tempat tinggal Regan. Di dalamnya polisi menemukan Taylor yang mengaku baru saja melahirkan putrinya yang tidak sadarkan diri. Polisi melihat kondisi di kursi pengemudi yang belepotan cairan merah, akhirnya percaya pada pengakuan Taylor dan mereka segera memanggil para medis. Taylor dan putri kecilnya segera dilarikan ke McCurtain Memorial Hospital di Idabel, Oklahoma. Sayangnya, sekitar pukul 1:22 siang, putri kecil Taylor tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Anehnya, begitu tiba di rumah sakit, Taylor bersikeras menolak perawatan dan melarang petugas medis menyentuhnya. Sikap itu membuat pihak rumah sakit yakin Taylor telah berbohong saat mengaku baru melalui proses melahirkan, dan mereka curiga putri kecil itu bukan anaknya. Hal itu dilaporkan pihak rumah sakit ke polisi. Saat itulah polisi segera menghubungkan Taylor dengan kematian Regan yang barusan terjadi. Apalagi diketahui Taylor dan Regan bersahabat dan sekarang terungkap tentang kehamilan Taylor yang ternyata bohongan. Ketika hasil uji DNA si kecil yang diakui Taylor sebagai putrinya ternyata identik dengan DNA Regan, polisi langsung menangkap Taylor dengan tuduhan pembunuhan dan penculikan. Wade yang saat itu baru tiba di rumah sakit untuk menengok Taylor dan putrinya, jadi terkejut mengetahui kebohongan Taylor selama ini. Polisi menetapkan Wade tidak terlibat dalam aksi keji pacarnya, dan hari itu juga Wade putus hubungan dengan Taylor. Persidangan atas kematian Regan dan putrinya dimulai pada tanggal 3 Oktober tahun 2022 di Pengadilan Bowie County. Taylor didakwa dengan tuduhan pembunuhan, pencurian, dan penculikan. Pengadilan memanggil 100 lebih saksi yang terdiri dari orang terdekat, teman, keluarga, dan rekan dari Regan dan Taylor duduk di kursi saksi untuk diperiksa. Selama persidangan, terungkap sejumlah fakta mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Diketahui semalam sebelum kejadian, Taylor membaca banyak artikel berkaitan dengan prosedur operasi sesar serta cara melakukan CPR saat kelahiran. Beberapa hari sebelum melaksanakan rencananya, Taylor berkunjung ke rumah Regan untuk memastikan situasi dengan pura-pura mengantarkan minuman dan makanan kecil. Akhirnya, pada tanggal 9 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 9 pagi, Taylor kembali ke rumah Regan dan langsung menyerang wanita malang itu dengan tajam. Dia membedah dari pinggul ke pinggul dan mengeluarkan si kecil secara paksa hingga tali pusat terputus dengan kasar. Diyakini, Regan sadar selama proses yang menyakitkan itu berlangsung dan sempat berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan putri kecilnya. Namun sayang, akhirnya dia kehilangan nyawa. Melalui tim kuasa hukumnya, Taylor membela diri dengan alasan gangguan kejiwaan sekaligus meminta keringanan hukuman, yang pastinya langsung ditolak oleh hakim. Dewan juri hanya membutuhkan waktu selama 90 menit saja sebelum akhirnya menyatakan Taylor Renee Parker bersalah atas semua dakwaan dan menjatuhkan hukuman mati.
Hakim mengutuk perbuatan keji dan egois Taylor yang tega mencuri kandungan milik sahabatnya sendiri hanya demi mempertahankan kebohongannya kepada Wade. Butuh waktu sangat lama untuk menyembuhkan luka batin yang diderita oleh Ibu Regan, putri sulungnya, dan suaminya. Karena merekalah yang menyaksikan akhir hidupnya yang penuh penderitaan, menemukannya dalam keadaan mengenaskan, dan yang kehilangan sosok istri sekaligus calon putrinya secara keji. Homer yang saat kejadian sedang pergi bekerja akan selalu dikejar rasa bersalah karena telah meninggalkan istrinya yang sedang mengandung sendirian di rumah. Homer memberi nama putri kecilnya yang telah tiada, Braxlyn Sage Hancock. Jangan tinggalkan ibu mengandung sendirian karena mereka dalam kondisi yang rawan mengalami kecelakaan. Usahakan selalu ada yang menemani agar keselamatannya terjaga. Kita harus selalu waspada karena iblis menunggu di depan pintu dalam rupa apapun untuk mencuri kedamaian serta kebahagiaan dalam hidup kita. Selamat jalan dan beristirahatlah dengan tenang, Regan dan Braxlyn. Keadilan sudah ditegakkan bagi kalian berdua. Sekian kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.